Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fadri selaku dosen pembimbing, kami dari kelompok C3 dari kelas T2 akan mempresentasikan mengenai EMG atau elektromiograf. Di sini untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Karina Farata Raisa dengan NIM akhir 040. Saya Faiza Guslana dengan NIM akhir 033. Saya Utari Salsabila dengan 3 NIM terakhir 038. Saya Rio Raffiananta dengan NIM akhir 082. Untuk tujuan dari praktikum EMG sendiri yaitu mengenalkan perangkat elektromiograf sehingga mahasiswa mampu mengoperasikan serta memperoleh informasi biopotensial otot serta menganalisis hasilnya. Untuk latar belakang sendiri yaitu EMG digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot saat berkontraksi maupun saat istirahat menurut OJA tahun 2023. Kemudian bekerja dengan mendeteksi sinyal listrik yang muncul ketika saraf mengirim perintah untuk menggerakkan otot, sehingga memberikan gambaran tentang kesehatan sistem neuromuskular seseorang. Menurut Raes et al. 2006, EMG dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu surface EMG atau SEMG, yang menggunakan elektroda tempel pada permukaan kulit, dan intramuskular EMG atau IEMG, yang melibatkan penyisipan jarum halus ke dalam otot menurut Farina dan Enoka tahun 2023. Selanjutnya terdapat beberapa tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori dalam percobaan kali ini. Yang pertama yaitu elektromiografi itu sendiri. Elektromiografi merupakan teknik yang digunakan untuk merekam dan membaca sinyal elektrik biomedis yang didapatkan dari aktivitas neuromuskular pada tubuh. Nah, lalu elektromiograf sendiri merupakan alat yang digunakan pada proses elektromiografi. Elektromiograf memanfaatkan elektroda untuk dapat menangkap aktivitas listrik neuromuskular. Terdapat dua jenis elektroda yang umumnya digunakan, yaitu elektroda jarum dan kawat halus. Untuk jenis ini merupakan elektroda yang bersifat invasif karena dapat menembus jaringan tubuh. Dan selanjutnya yaitu elektroda permukaan kulit yang bersifat non-invasif karena hanya diletakkan pada permukaan kulit dan tidak menembus jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu motor unit potential. Motor unit potential sendiri merupakan salah satu dari 5 parameter yang diambil dari EMG. Lalu motor unit potential sendiri merupakan gelombang hasil perekaman ekstraseluler yang merepresentasikan jumlah keseluruhan dari potensial aksi dari fiber-fiber otot dalam satu motor unit. Hal ini diungkapkan menurut Thomas et al. Pada tahun 2020. Lalu bentuk motor unit potensial sendiri dianalisis melalui 3 nilai, yaitu amplitudonya, durasi, serta kompleksitas dari hasil grafiknya, yang seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan. Lalu nilai MUP normal umumnya memiliki 4 atau kurang dari 4 fase. Bila terdapat lebih dari 4 fase, MUP disebut polifasik atau kompleks. Hal ini diutarakan oleh Basharka pada tahun 2007. Lalu durasi normal dari MUP yaitu memiliki rentang antara 5 hingga 15 milisecond bergantung pada area otot dan usia subjek. Dengan amplitudonya berkisar antara 200 microvolt hingga 3 milivolt. Hal ini didasarkan oleh Tuna dan Warren pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu biopotensial. Biopotensial sendiri merupakan sinyal elektrik atau voltase yang berasal dari suatu proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Biopotensial sendiri dihasilkan dari aktivitas elektrochemical dari excitable cell atau sel yang mudah tereksitasi yang dapat ditemukan pada sistem-sistem saraf, otot, dan glandular di dalam tubuh manusia. Alan Messi menyatakan pada tahun 2017 yaitu ketika sel terstimulasi, ia akan menghasilkan potensial aksi yang merupakan sumber esensial biopotensial di dalam tubuh.
Selanjutnya terdapat alat dan bahan yang digunakan pada praktikum yaitu satu set alat EMG Cadwell serta software Sierra Summit yang digunakan untuk menganalisis serta menampilkan hasil grafik EMG. Juga digunakan elektroda permukaan kulit yang bersifat non-invasif. Selanjutnya, untuk prosedur, diawali dengan memilih menu, studi, atau tes EMG pada antarmuka perangkat. Selanjutnya, informasi pasien dimasukkan ke dalam sistem. Setelah informasi terisi lengkap, pemeriksaan dimulai dengan menekan tombol F3 Start Exam untuk mengaktifkan mode uji. Kemudian, memilih otot flexor carpi radialis dari daftar target pengukuran yang tersedia. Lokasi pengukuran kemudian disesuaikan dengan lokasi yang dianalisis. Proses ini dikonfirmasi dengan menekan tombol F3 OK untuk melanjutkan ke tahap persiapan elektroda. Lalu selanjutnya, elektroda ground, active, dan reference ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan panduan visual gambar. Lalu diletakkan stimulator pada posisi flexor carpi radialis. Pasien praktikan diminta melakukan gerakan fleksi pergelangan tangan bertahap, mulai dari kekuatan ringan, medium, hingga maksimal. Setelah sinyal EMG terekam, grafik hasilnya disimpan dalam format .avi dan .csv melalui opsi Save As setelah klik kanan pada area grafik. Selanjutnya, kita akan membahas hasil percobaan untuk praktikum EMG. Jadi hasil pengamatan pada praktikum elektromiogram dilakukan perekaman sinyal otot pada otot flexor carpi radialis kanan dengan dua kondisi berbeda yaitu fleksi dan ekstensi. Data yang didapatkan dilihat dan diamati melalui software Sierra Summit. Dari software tersebut, kita dapat melihat diagram sinyal EMG dan tabel parameter MUP. Next. Untuk hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada posisi fleksi, diagram sinyal EMG menampilkan fluktuasi yang lebih drastis dan amplitude yang lebih besar jika dibandingkan dengan posisi ekstensi. Hal ini secara fisiologis dapat dijelaskan karena saat otot mengalami kontraksi atau fleksi, lebih banyak serabut otot yang aktif sehingga menghasilkan potensial aksi yang lebih banyak dan kuat. Sebaliknya pada posisi ekstensi, otot dalam keadaan lebih rileks, sehingga aktivitas listrik yang terekam lebih rendah dan gelombangnya lebih datar. Analisis lebih lanjut dilakukan juga pada parameter motor unit potensial atau yang biasa disebut MUP, yang meliputi durasi, amplitude, dan fase. Bagian tercantum dalam tabel hasil pada software Sierra Summit. Analisis parameter MUP sendiri dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa durasi pada semua pengukuran melebihi rentang normal dengan MUP seharusnya 5-15 ms. Ditandai dengan indikator warna merah pada tabel hasil. Lalu amplitude dan fase masih berada dalam rentang normal. Penyimpangan nilai durasi tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya faktor teknis seperti penempatan elektroda yang kurang optimal, lalu karakteristik fisiologis khusus dari subjek, dan juga potensi interferensi dari otot-otot sekitar atau biasa disebut crosstalk. Lanjut. Ya, jika pada sebelumnya digunakan gain 500, kali ini digunakan juga gain 1000. Nah, pada hasil perbedaan gain, teramati bahwa gain 500 memberikan detail gelombang yang lebih jelas dan puncak-puncak sinyal lebih terdefinisi jika dibandingkan gain 1000. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sinyal terpotong atau clipping, atau bisa juga kehilangan detail. Sedangkan gain yang lebih rendah, yaitu 500, justru mempertahankan bentuk gelombang asli dan memudahkan interpretasi perubahan sinyal. Gain pada sistem EMG berfungsi untuk menguatkan sinyal biopotensial yang dihasilkan oleh otot, sehingga dapat lebih mudah diamati dan juga dianalisis.
Baik, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu praktikum elektromiogram atau EMG bertujuan memperkenalkan penggunaan alat EMG untuk merekam aktivitas listrik otot. Hasil percobaan menunjukkan perbedaan amplitudo dan durasi sinyal antara fleksi dan ekstensi. Namun, durasi yang diukur misalnya seperti 44,36 milisekund pada gain 1000 melebihi rentang normal yaitu 5-15 milisekund. Juga akibat gangguan teknik seperti noise maupun kesalahan kalibrasi alat. Faktor seperti usia, penempatan elektroda, dan pengaturan gain juga mempengaruhi kualitas sinyal. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekarang untuk yang NCV atau Nerve Conduction Velocity. Tujuan dari praktikum NCV yaitu memahami cara kerja perangkat Nerve Conduction Velocity atau NCV dan mampu mengoperasikannya serta bagaimana memperoleh informasi kecepatan konduktivitas syaraf motorik dengan parameter-parameter yang perlu diamati untuk proses diagnosis. Untuk latar belakang sendiri, NCV merupakan pemeriksaan elektrodiagnostik yang mengukur kecepatan hantaran impuls listrik sepanjang saraf perifer menurut Kumar dan Prasa tahun 2016. Kemudian, nilai NCV dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia yang menunjukkan penurunan kecepatan konduksi seiring bertambahnya tahun akibat proses degeneratif saraf, serta perbedaan gender, di mana beberapa penelitian menemukan nilai NCV yang lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan, menurut Chauhan et al. Tahun 2021. Kemudian nilai normal NCV bervariasi tergantung saraf yang diperiksa. Misalnya saraf median di lengan atas umumnya memiliki rentang normal 50-70 mili per second, sedangkan saraf tibialis di tungkai bawah berkisar 40-60 milisekund menurut Chauhan et al. tahun 2021. Selanjutnya yaitu landasan teoritis untuk praktikum NCV. Terdapat Nerve Conduction Studies atau yang biasanya disingkat dengan NCS. Nerve Conduction Studies sendiri merupakan prosedur elektrodiagnostik untuk mengukur kinerja saraf dan membantu menentukan letak kompresi pada saraf. Nah, prosedur NCS Nerve Conduction Velocity sendiri melibatkan pemberian stimulasi potensial aksi saraf terhadap saraf periferal, lalu merekam respon saraf pada letak lainnya di saraf periferal maupun dari otot yang dilalui oleh saraf. Hal ini diungkapkan oleh Rebecca dan John pada tahun 2021. Tes NCS memberikan data nerve conduction velocity, NCV, amplitudo atau AMP, dan sensory nerve action potential atau SNAP. Nah, untuk melakukan kalkulasi conduction velocity digunakan persamaan matematis CV yaitu nilai jarak antara pergelangan tangan dan siku dibagi dengan distal latensi dari siku dikurangi dengan distal latensi dari pergelangan tangan atau selisih dari keduanya. Selanjutnya sama seperti percobaan sebelumnya pada EMG, untuk NCV, alat dan bahan yang digunakan yaitu satu set alat EMG Carewell dan software Sierra Summit, lalu elektroda permukaan kulit. Lalu untuk prosedur dari NCV sendiri, itu diawali dengan memilih menu studi atau tes NCV pada sistem perangkat. Informasi pasien kemudian dimasukkan ke dalam database, dan setelah terverifikasi, pemeriksaan diaktifasi dengan menekan tombol F3 Start Exam untuk memulai pengujian konduksi saraf. Selanjutnya, saraf median motor abductor pollicis dipilih sebagai target pengukuran. Sisi tubuh, right atau left, tentukan sesuai lokasi yang akan diuji pada subjek. Konfirmasi akhir dilakukan dengan menekan tombol F3 OK yang mengarahkan ke tahap persiapan alat stimulasi dan elektroda. Selanjutnya, untuk penempatan elektroda ground, active, dan reference, itu ditempatkan pada posisi sesuai dengan panduan visual di gambar. Untuk stimulasi pertama, stimulator diletakkan diukur sejauh 8 cm dari elektroda aktif, yaitu terletak pada bagian jempol sedikit ke bawah atau di titik S1. Untuk stimulasi kedua, stimulator diletakkan di titik S2 atau di pergelangan siku.
lalu memberikan stimulasi secara bertahap dari intensitas paling rendah. Setelahnya, setelah sinyalnya terekam, grafik hasilnya disimpan dalam format .avi dan .csv. Selanjutnya, pembahasan untuk materi NCV. Bersama NCV sendiri dilakukan terhadap narcoba laki-laki berusia 21 tahun dengan jarak pergelangan tangan dengan siku yaitu 29 cm. Berdasarkan cara kerjanya sendiri, NCV dilakukan dengan mengirimkan rangsangan listrik ke suatu titik pada saraf tertentu. Dalam kasus ini, saraf median motor yang distimulasi. Waktu yang dibutuhkan sinyal listrik untuk sampai ke titik lain di saraf tersebut kemudian direkam. Eksperimen ini menggunakan 3 jenis elektroda, yaitu aktif, referensi, dan ground, untuk mengumpulkan data NCV pada pergelangan tangan. Elektroda aktif dipasang pada otot abduktor pollicis brevis ibu jari, elektroda referensi dipasang pada tendon di pangkal ibu jari, dan elektroda ground dipasang pada punggung tangan. Arus stimulasi yang dikirim diberikan peningkatan secara bertahap. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai onset pada pergelangan tangan atau wrist masih dalam batas normal, yaitu 0,9 ms, di mana normalnya kurang dari sama dengan 4 ms. Namun amplitudo yang dihasilkan 1,2 mV berada di bawah ambang normal yang seharusnya lebih dari sama dengan 5 mV. Sementara itu pada siku atau elbow, baik nilai onset eh, yang terdapat 4,8 ms maupun amplitudo yaitu 3,4 mV juga tidak memenuhi kriteria normal. Kecepatan konduksi saraf atau CV yang diperoleh sebesar 161,11 mili per second jauh melebihi nilai normal. Abnormalitas pada hasil pengukuran nerve conduction velocity atau NCV dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor teknis maupun biologis. Faktor teknis yang paling sering mempengaruhi hasil adalah penempatan elektroda yang tidak tepat, kualitas elektroda yang buruk, serta kondisi perangkat EMG yang digunakan. Sedangkan faktor biologis seperti suhu kulit, ketebalan jaringan subkutan, dan kondisi fisiologis pasien, misalnya adanya neuropati, diabetes, ataupun gangguan metabolik juga dapat mempengaruhi hasil NCV. Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu praktikum ini berhasil mencapai tujuannya dalam memahami pengoperasian alat NCV dan mengukur parameter konduksi saraf. Hasil pengukuran menunjukkan amplitudo di pergelangan tangan yang sebesar 2,2 mV dan siku sebesar 3,4 mV berada di bawah nilai normal yang seharusnya lebih dari 5 mV, mengindikasikan kemungkinan gangguan pada saraf saraf. Kemudian kecepatan konduksi 150 mili per second yang tidak realistis, yang seharusnya normalnya 50 sampai 70 meter per second, menunjukkan adanya kesalahan teknis. Dan yang terakhir menegaskan pentingnya ketepatan dalam penempatan elektroda, pengukuran jarak antar titik stimulasi, dan kontrol suhu kulit untuk mendapatkan hasil akurat dalam pemeriksaan NCV. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Baik, untuk Faiza dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Masih bertanya, mengapa amplitude sinyal EMG pada kontraksi maksimal lebih tinggi daripada kontraksi ringan? Ini itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Faiza. Oke, saya Karin izin menjawab ya, Faiza. Jadi, amplitude sinyal EMG itu mencerminkan jumlah serabut otot yang aktif sama kontraksi. Jadi, nantinya saat terjadi kontraksi, lebih banyak motor unit atau kelompok serabut otot atau saraf yang diaktifkan untuk menghasilkan kekuatan lebih besar. Sehingga saat sinkronisasi aktivasi serabut otot juga meningkat. Sehingga sinyal listriknya bertumpuk dan menghasilkan amplitude lebih tinggi. Sebaliknya juga, kalau misalnya kontraksi ringan, itu hanya melibatkan sedikit motor unit sehingga amplitudenya rendah. Apakah menjawab, Faiza? Cukup menjawab. Terima kasih, Karina. Terima Bisa kasih. lanjut bagi yang mau bertanya lagi.
Dipersilakan. Eh, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Betari Salsabila dengan NIM 038. Saya mau bertanya terkait NCV. Sebelumnya ditampilkan pada grafik NCV hasil percobaan. Nah, mengapa grafik pada rekaman NCV untuk distal latensi elbow ini lebih panjang dibandingkan distal latensi pada wrist? Terima kasih. Terima kasih. Bisa dijawab, Bang? Oke, izin menjawab. Saya Ryu, NIM akhir 082. Izin menjawab untuk pertanyaan Betari. Jadi grafik pada rekaman Nerve Conduction Velocity atau NCV ini menunjukkan bahwa distal latency saat simulasi di siku atau elbow lebih panjang dibandingkan simulasi di pergelangan tangan. Karena perbedaan jarak anatomis yang harus ditempuh impuls saraf menuju otot target. Distal latency mengacu pada waktu diperlukan impuls listrik untuk bergerak dari titik stimulasi ke lokasi perekaman. Jadi saat stimulasi dilakukan di abductor pollicis brevis, impuls harus menempuh jarak yang lebih jauh jika dibandingkan stimulasi di median motor nerve. Semakin panjang jarak, semakin lama waktu tempuh impulsnya sendiri. Meskipun kecepatan konduksi saraf atau conduction velocity tetap konstan. Mungkin itu saja. Bisa dilanjut buat pertanyaan selanjutnya bagi yang ingin bertanya. Mungkin aku ya tanya. Eh, Pertanyaan aku, sebenarnya durasi di parameter MUP atau motor unit potensial itu menggambarkan apa sih? Terima kasih. Oke, ini aku sekalian jawab deh. Kebetulan aku mengerjakan bagian ini. Jadi, eh aku ingin menjelaskan kalau durasi pada MUP itu dia menggambarkan gimana ya, seberapa lama suatu fase pada saat otot ini tuh berkontraksi terjadi. Nah, jadi sebelumnya segi cerita, aku kira durasi ini dia menggambarkan seberapa lama otot kita mempertahankan fase kontraksi. Namun ternyata berdasarkan teori yang udah aku baca, durasi ini dia menggambarkan satu fase, jadi waktu yang ditempuh dalam satu fase otot berkontraksi. Sehingga sifatnya dia ini tidak bisa kita atur karena dia bersifat apa ya bahasanya? Pokoknya bukan secara sadar, dia itu sifatnya tidak sadar. Jadi itu dia merepresentasikan satu fase otot berkontraksi. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin saya Karin dengan yang masih 040 izin bertanya. Eh, Bisa tolong jelaskan mengapa alasan dipilihnya otot flexor carpi radialis untuk percobaan praktikum EMG. Terima kasih. Oke, terima kasih sekalian. Saya izin menjawab. Saya Faiza dengan yang kenal 33. Flexor carpi radialis memiliki peran utama dalam fleksi pergelangan tangan dan deviasi radial, sehingga aktivitas elektromiografinya mudah dipicu melalui gerakan sederhana, misalnya menggenggam atau mengangkat beban. Selain itu, sinyal EMG dari flexor carpi radialis cenderung stabil dan memiliki amplitude yang jelas karena ukuran serat ototnya yang moderat, sehingga cocok untuk dianalisis. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.